Hingga saat ini calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan calon wali kota Medan Sumatera Utara Bobi Nasution memimpin dalam hitungan cepat pilkada. Kedua orang ini adalah anak muda dan baru masuk ke dunia politik serta pemerintahan. Ya, lantas bagaimana peluang mereka membenahi kota Solo dan juga kota Medan? Akankah anak-anak muda ini mampu membuat sebuah gebrakan? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada narasumber, yaitu pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Pak Warjio, dan pengamat hukum dan politik dari Universitas 11 Maret, Pak Agus Riwanto. Mungkin kita akan menuju ke Pak Agus terlebih dahulu di Solo. Kalau menurut Bapak menilai bagaimana kemenangan hitung cepat untuk katakanlah pertama yang di Solo dulu, kita berbicara soal Gibran. Ya, berdasarkan hitung cepat pilkada Solo kemarin itu tampaknya Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Teguh itu untuk sementara unggul ya dari pasangan Bajo dalam pilkada Solo kemarin. Baik, apakah Anda memang sudah memprediksi sejak awal kemenangan Gibran yang sangat mulus sekali dengan selisih yang jauh dengan penantangnya? Sebenarnya kemenangan Gibran di pilkada Solo itu bukan suatu yang mengejutkan ya bagi warga Solo. Karena sejarah pilkada di kota Solo, sebenarnya siapa saja yang pencalonannya melalui pintu PDIP itu pasti menang. Okay. Sejak pilkada pertama 2005 sampai yang terakhir kemarin 2015, calon yang diusung PDIP itu pasti unggul di dalam pilkada kota Solo. Oke Pak, begini Pak, permasalahannya adalah kita tahu bahwa kedua-duanya merupakan baru terjun ke dunia politik, dua-duanya juga masih berusia muda. Nah, PR di kota Solo sendiri apakah cukup besar, katakanlah untuk kita mengambil kasus untuk sosok Gibran? Ya, sebenarnya masalah utama pembangunan Solo itu tidak berbeda dengan pembangunan kota-kota di tempat lain. Bedanya adalah Solo itu menjadi pusat pengembangan budaya Jawa dan juga industri yang cukup maju di kota Solo. Sehingga problem-problem yang dihadapi kota Solo menyangkut soal menghidupkan aspek destinasi yang berperspektif budaya dan pengembangan pariwisata. Berikutnya adalah soal penguatan kota Solo, branding dalam konteks pengembangan kota Solo yang ramah lingkungan dan juga ramah terhadap investasi. Baik, kita ke Pak Warjio dulu, ini untuk di Solo. Lalu gambaran di Medan, Pak Warjio, Anda melihatnya kalau untuk di Medan sebenarnya masalah apa yang dihadapi Bobi Nasution? Meskipun sekarang kan masih versi hitung cepat, tapi ke depan masalah apa yang pelik yang harus diselesaikan oleh wali kota yang baru? Kita anggap Bobi Nasution menang. Pak Warjio. Iya, terima kasih Pak Andro dan Mbak Sinta ya, dan seluruh pemirsa TV One. Saya kira memang persoalan besar yang akan dihadapi oleh Bobi Nasution pertama sekali adalah bagaimana membangun image positif ya kota Medan. Bagaimana yang kita ketahui Medan beberapa kali wali kotanya ya dan pemimpin lainnya itu banyak terkena kasus korupsi. Nah, oleh karena itu adalah bagaimana kemudian membangun image ini kepada masyarakat sehingga kemudian ada rasa kepercayaan masyarakat dan mendorong untuk bisa membantu bersama-sama Bobi untuk bisa membangun. Itu yang pertama saya kira. Yang kedua saya kira ada persoalan besar yang kini dihadapi oleh kota Medan, terutama pembangunan infrastruktur ya. Kita tahu Medan belum begitu apik di dalam pengelolaan infrastruktur kota, sehingga kemudian kalau hujan misalnya, itu akan muncul banjir di mana-mana. Demikian juga traffic light yang itu belum bersinergi dengan baik. Itu persoalan-persoalan infrastruktur yang sekarang ini sedang menjadi PR besar bagi siapapun wali kota yang akan memimpin itu, dan Bobi saya kira punya tugas besar untuk itu. Yang ketiga saya kira bagaimana kemudian mensinergikan masyarakat Medan yang majemuk itu dalam bingkai harmonisasi. Karena bagaimanapun di masyarakat yang majemuk ini, kalau kemudian tidak muncul kelugusan harmonisasi di antara masyarakatnya, ini juga akan menimbulkan persoalan. Saya kira ini 3 persoalan besar ditambah bagaimana kemudian membangun birokrasi yang baik, memberikan pelayanan yang baik dalam berbagai bidang di kota Medan. Jadi saya kira kantor wali kota Medan itu harus menjadi center percayaan publik
kepada pemimpinnya, demikian juga mensondingkan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga kemudian bisa diterjemahkan dalam bentuk-bentuk program yang kemudian menyahuti atau keinginan masyarakat untuk itu. Jadi saya kira ini persoalan besar yang akan dihadapi oleh Bobi ya dan wakilnya, sehingga kemudian apa yang diinginkan setelah pilkada ini diharapkan bisa tercapai. Demikian Mas Andro dan Pak Warjio, ya. singkat saja, Ya. melihat rekam jejak dari Bobi Nasution, pengalaman mungkin yang masih begitu muda, apakah punya kemampuan tersebut Pak Warjio? Saya kira dalam konteks kemampuan itu waktu yang akan menentukan ya. Bagaimanapun memang tokoh muda ini terpilih, kita tidak bisa lagi mendesak-desaknya, tetapi kesempatan itu harus diberikan. Dan saya kira Bobi ya dan wakilnya ini punya satu modalitas. Yang pertama adalah modal birokrasi, jejaring partai politik, baik di tingkat pusat ataupun di DPRD, demikian juga dukungan masyarakat tentu. Yang kedua saya kira juga bagaimana membangun image segerabatan ini, sehingga kemudian itu bisa diterjemahkan dalam bentuk kepercayaan oleh masyarakat. Dan Bobi saya kira harus menerjemahkan itu dalam bentuk program-program yang real, sehingga kemudian bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Itu bukan hal yang mudah, tetapi saya kira karena memang sudah terpilih, Bobi harus melakukan itu. Tentu saja dengan mensinergikan berbagai kelompok-kelompok masyarakat, dengan DPRD, dengan kelompok-kelompok kepentingan, dan saya kira itu tugas yang harus diselesaikan, dan tentu saja itu bukan persoalan yang mudah saya kira. Baik, kita kembali ke Solo lagi Pak Agus. Pekerjaan rumah apa yang perlu segera diperbaiki di Solo oleh Gibran Rakabuming Raka? Ya, menurut saya yang mendesak adalah bagaimana kota Solo itu menjadi kota yang mampu bersaing sebagai kota yang mampu menghadirkan ketentraman dan kemakmuran bagi masyarakat Solo. Ada banyak aspek yang diharapkan ya hadirnya Gibran ini sebagai pemimpin baru di kota Solo. Pak Agus, singkat Pak Agus, apakah mungkin ada PR khusus yang harus dicermati di Solo Pak Agus yang mungkin akan menjadi catatan khusus yang harus dipelajari betul oleh Gibran? Pertama tentu soal image ya. Selama ini kan Gibran ini tokoh muda yang belum banyak pengalaman di dunia politik ya, dan juga di birokrasi. Tentu problem PR yang paling besar dia adalah meyakinkan kepada publik Solo bahwa dia mampu memimpin dengan caranya sendiri. Bukan pemimpin atas nama popularitas yang pengaruh dari orang tuanya sebagai seorang presiden. Yang kedua tentu soal bagaimana Gibran mampu melakukan kohesivitas dan komunikasi yang positif ya antara birokrasi, partai politik, tokoh masyarakat dan berbagai elemen publik lainnya. Karena kedatangan Gibran di dunia politik Solo itu kan sangat baru ya, sehingga dia perlu mampu meyakinkan bahwa dia mampu memimpin kota Solo jauh lebih baik dari ayahnya atau jauh lebih baik dari wali kota sebelumnya. Itu Mbak. Baik, terima kasih pakar politik dari Universitas 11 Maret Pak Agus Riwanto. Sebelumnya ada pakar politik dari Universitas Sumatera Utara Pak Warjio sudah bergabung di Kabar Petang.